Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur, ceramah 15 menit sifatnya hanya motivasi untuk kita menindaklanjuti apa yang diberikan. Yang pertama, maaf kalau ada persamaan ceramah singkat saya dengan ceramah ustaz-ustaz yang terdahulu. Kalau memang ada persamaannya, kita orang Minang dipakai falsafah lancar kaji dek baulang pasal jalan dek batampu. Ceramah singkat sifatnya untuk memotivasi. Saya bahas sedikit tentang dua kalimat syahadat. Istilah ceramah dasar ya. Bapak Ibu kalau ingin memeriksa di dalam Al-Quran, tidak ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam Al-Quran tidak ada kata itu, yang ada hanya la ilaha illallah muhammadur rasulullah dalam surat yang berbeda. Lalu pertanyaannya, asyhadu itu siapa? Nah, ini kalau Bapak yang tahu dengan ilmu bahasa Arab, asyhadu itu fi'il mudhari', kata kerja dalam bahasa Indonesia. Setelah kita mengucapkan itu di usia SD dulu, berarti kita sudah menganut agama Islam. Kalimat itu kita harus buktikan sepanjang hayat kita. Asyhadu itu. Guru kita di SD dulu menjelaskan asyhadu itu aku bersaksi. Saksi dalam konsep bahasa Indonesia beda dengan konsep syahadat dalam bahasa Arab. Kalau Bapak diminta atau Ibu diminta jadi saksi di pengadilan, apa yang disampaikan bisa meringankan kepada si terdakwa, bisa memberatkan. Tapi kita yang bersyahadat, asyhadu, kalau tidak kita tepati, maka kita yang kena risiko. Dia apa maknanya? Aku bersaksi, yakin, mempelajari, mengamalkan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk menjelaskan la ilaha illallah itu sebanyak ayat Al-Quran. Berarti kewajiban pertama kita mempelajari Al-Quran. Penjelasannya, Allah pilih seorang manusia untuk menjelaskan Al-Quran itu secara operasional, pelaksanaan. Siapa yang dipilih oleh Allah? Muhammad bin Abdullah. Setelah menerima itu Al-Quran itu, makanya Muhammadnya tidak bin Abdullah lagi, Muhammad Rasulullah. Nah, maka ada ayat atiullaha wa atiur rasul. Tidak ada ayat atiullaha wa atiu Muhammad. Tidak ada itu. Apa bedanya Muhammad dengan Rasulullah? Muhammad itu sejak dari lahir sampai wafat. Rasulullah sejak turun Al-Quran. Berarti kewajiban kita setelah mengucapkan dua kalimat syahadat harus tahu apa keinginan Allah, apa kesukaan Allah dalam Al-Quran ini, apa yang tidak disukai oleh Allah, bagaimana pelaksanaannya. Itu dia dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah. Maka sepanjang ayat kita mengkaji
ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Bisa terujuk itu, alangkah baiknya kalau di tempat kita ini ada namanya pendidikan non formal yang terstruktur, yang analisis materi-materi singkat, yang kalau di lembaga tempat saya kerja dulu namanya pendidikan luar sekolah, PLS. Diberikan ini singkat untuk berapa kali pertemuan, sehingga duduk dalam kehidupan kita sehari-hari, berumah tangga, bermasyarakat, bersuami, beristri, berjiran, bertetangga, dan seterusnya. Din, terjemahnya kita agama. Jadi kalau melihat kepada sumber majmu'atut takalif allati biha yadinu bihal ibad lillah. Allah yang menciptakan kita, Allah buat aturan ketentuan mengapa kita di dunia ini. Din, kita melibatkan diri, asyhadu, aku akan mempelajari, mengamalkan, dan seterusnya, maka berlaku fa'lam annahu la ilaha illallah. Di negeri kita ni yang fa'lam tu untuk mulai zikir saja, padahal itu perintah, pelajari la ilaha illallah. Siapa yang ilah? Siapa yang Allah? Mengapa yang ditidakkan ilaha, yang diiyakan illallah? Setelah Nabi wafat, zaman sahabat dan seterusnya, dibuatlah disiplin ilmunya tauhid. 2697 kata-kata Allah dalam Al-Quran. Allah kan memberitahu dirinya. Ayat 1 baru kita pelajari, kita baca dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberitahu dirinya bahwa dia Rahman dan Rahim. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kamu contoh suri tauladani akhlak Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dua kalimat syahadat itu mengikat kepada diri kita. Tidak kita tepati, risikonya kita. Kita tepati, keberuntungnya kita juga. Fa'lam, pelajari la ilaha illallah. Makin dipelajari, tahu kesalahan. Wastaghfir li zambika. Minta ampun. Ada kekurangan, minta ampun. Bertobat tiap hari. Nabi itu bertobat tiap hari. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau ucapkan 100 kali, minimal 70 kali. Karena beliau tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Kita banyak. Maka makna dari dua kalimat syahadat itu, yang kata-kata asyhadu itu adalah keinginan kita. Allah yang membukakan pintu hati kita untuk bersyahadat. Tidak semua orang dikasih oleh Allah ini. Sehat, kaya, punya ini, punya itu, diberi oleh Allah. Tapi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak semua orang dikasih. Kita sudah diberi nikmat. Untuk kelengkapannya, untuk penjelasannya, untuk pemahamannya, nih Allah turunkan 6.236 ayat. Untuk menjelaskan, untuk memperdalam, Allah pilih seorang manusia, Muhammad Rasul. Kita mengikatkan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Untuk jasad, siang makan minum dan sebagainya, tidak banyak ayat. Tapi tentang untuk mengenal Allah banyak penjelasannya. Banyak yang harus kita pahami. Akidah ilahiyah, akidah nubuwah, akidah ruhiyah, akidah sam'iyah. Konsekuensinya kepada syariah berjalan. Akidah dengan syariah dikawinkan, lahir al-akhlaqul karimah. Sepanjang hayat kita disuruh mempelajarinya.
diulang. Itu kata orang Minang, lancar kaji dia berulang masa jalan dia bertampur. Di Minang dulu melahir pepatah adat bersani syarat bersani kitabullah. Nah, kalau ada lembaganya di sini tempat kita ini, pendidikan adat, pendidikan syarat dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, pendalaman secara serius, itu namanya baru pusat pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal atau informal. Termasuk tadi ketika saya ditelepon oleh ketua ada topik bahasan singkat, nggak ada, maka saya minta maaf kalau ada kesamaan sama saya dengan yang kemarin pakai sejalan lancar kaji dia ulang pasal jalan dia bertampur. Tapi kalau secara mendetail tentu pada yang fokus tadi, ada 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan dan sebagainya. Yang intinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.